kebijakan, salah satu gebrakan kebijakan yaitu adalah dana 200 triliun rupiah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dipindahkan begitu ke perbankan, dan ini juga kebijakan yang sebetulnya cukup banyak pro dan kontra, Pak. Ada yang pro begitu ya, bahwa ini memang diekspektasikan bisa memutar perekonomian dengan kredit dan lain sebagainya, tapi juga ada yang menganggap bahwa sebetulnya mungkin likuiditas perbankan ini bukan menjadi permasalahan begitu. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan mungkin update-nya juga, Pak, untuk penyerapan dari 200 triliun. Oh, tanggapan saya yang pro mungkin mengerti apa yang saya kerjakan, atau paling enggak setengah ngerti, atau paling enggak takut melawan saya kali. Tapi yang kontra saya pastikan dia nggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi yang saya pindahkan 200 triliun dari BI ke perbankan itu bukan perubahan kebijakan fiskal atau yang lain-lain. Anggarannya nggak berubah, alokasinya nggak berubah. Cuman saya lihat kalau uangnya nggak dipakai ditaruh di bank sentral, artinya kan apa? Sistem perekonomian tidak bisa memanfaatkan uang itu. Pada waktu itu saya lihat ada sekitar 425 triliun, jadi saya pikir saya taruhlah separuhnya di bank Himbara yang aman dulu ya. Yang itu akan menyebar ke perekonomian dengan cukup cepat. Kalau saya lihat sih lumayan bagus. Penyerapannya misalnya di Mandiri udah 74%, BRI 62% disalurkan ya. BNI 50%, BTN 90%, dan BSI 55%. Tapi yang jelas suku bunga di pasar sudah turun dengan signifikan. Mungkin pertamanya deposito, tapi pelan-pelan akan ke suku bunga kredit juga. Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dengan signifikan. Saya lihat sih, akhir September kemarin, uang primer, atau uang yang kita bisa lihat, yang biasa kita lihat uang utamanya lah, primary atau base money, itu dari tumbuhnya dari 0 sudah naik ke sekitar 13,5%. Artinya stimulus yang saya kasih sudah masuk ke sistem. Dan dengan kredit yang sudah mulai tumbuh di beberapa tempat, misalnya Mandiri, saya ke sana kemarin, dia bilang tumbuhnya, kreditnya sudah tumbuh dari 18% sekitar hampir 11%. Artinya harusnya ekonominya makin bagus lagi. Tentang kritisi di mana kritik bank nggak butuh duit, ya saya tahu bank nggak butuh duit, tapi taruhnya di bank sentral. Sistem uangnya kering, laju pertumbuhan base money-nya 0, itu adalah uang yang ada di sistem. Jadi seperti saya bilang dulu, bank emang malas. Taruh di bank sentral, dapat margin yang cukup, sudah. Ya. Nah, saya serubah seperti itu dengan saya gelontorin lebih uang ke mereka. Ya. Dan saya juga kerjasama dengan bank sentral ya. Jangan diserap ya. Dia bilang, oke, saya nggak serap. Artinya bank sekarang punya uang lebih. Mau ditaruh di mana? Baik. Apakah Anda melihat taruh di BI, nggak bisa lagi. Ya. Udah dibatasin kan. Terpaksa mereka salurkan ke kredit kan. Ya. Itu yang mendorong perekonomian. Jadi bukan mereka problemnya bukan ample liquidity, malas, karena ada sistem yang mereka manfaatkan untuk mengambil keuntungan tanpa risiko yang banyak. Baik. Itu kita kurangin sedikit-sedikit. Baik, apakah Anda melihat mungkin ada resiko begitu dari kebijakan ini ke depannya, Pak Purba? Mungkin dari sisi NPL dan lain sebagainya begitu. Kalau NPL kan pasti ada. Begini, waktu pertumbuhan ekonomi meningkat, biasanya keuntungan perusahaan-perusahaan atau yang pinjam juga bagus. Jadi ketika awal seperti ini harusnya semuanya bagus, NPL-nya justru turun. Dia akan mungkin marginnya lebih kecil karena bunga turun, tapi karena sistem perekonomian membaik, perusahaan-perusahaannya profitability-nya meningkat, dia akan cenderung mengecil NPL-nya. Seperti itulah di masa-masa ketika ekonomi tumbuh lebih cepat di masa lalu. Jadi Anda nggak usah takut, masa mau ngasih pinjam kredit lah. Tiba-tiba takut NPL-nya naik, pasti ada, tapi selama jumlahnya terbatas, limited, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti saya gelontorin uang, mereka pinjamin ini, NPL-nya naik secara signifikan, tidak. Apalagi kalau ekonominya betul-betul membaik karena saya kasih stimulus seperti ini ke perekonomian. Baik. Kemudian ada juga rencana ke depan begitu? Orang takut sambang kan, karena mereka bilang, oh takut menyalurkan pinjaman segala macam. Tapi saya lihat dengan ini harusnya profitability bank naik kencang. Margin mungkin turun sedikit, tapi volumenya makin besar. Jadi bank harusnya sesuatu yang menarik untuk diinvest kalau Anda suka investasi pasar modal. Baik. Kemarin sudah terlihat begitu Pak di pergerakannya di market ya. Nah, tapi gini, itu hanya cash management biasa. Saya akan lihat berapa yang jumlahnya pas ditaruh di perbankan dan berapa di bank sentral. Tapi walaupun ditaruh di bank juga itu masih uang saya kan.
saya bisa pakai kapan aja kalau butuh, dan uangnya nggak akan hilang di perbankan karena uang masuk ke bank lagi kan. Ada salah persepsi gini, kalau bank ngasih pinjaman maka uangnya di bank hilang. Enggak, begitu dia ngasih pinjaman, orang yang pinjam kan naruhnya di bank juga, akan muter di perbankan, jadi akan tercipta uang lebih banyak lagi. Itu yang disebut money multiplier. Jadi dengan saya kasih 200 harusnya akan berlipat-lipat nanti ke jumlah yang lebih besar lagi. Jadi yang tadi BPR, saya ngeliat juga kan katanya ada orang bilang ini ke daerah belum turun. Ya saya tanya ke BPR-nya, Anda butuh. Waktu di Jatim mereka bilang dia butuh untuk dipinjamkan ke bukan BPR, Bank Pembangunan BPD. Dipinjamkan ke BPD yang lain. Ya udah nanti saya lihat Anda butuh berapa, nanti saya hitung. Untuk saya sama aja, cuman dari BI pindah ke sana, uang masih uang saya, kapan aja bisa diambil, tapi saya akan hati-hati kalau ngambilnya. Terus Bank Jakarta juga sama, saya tanya Pak Gubernur waktu kemarin, kira-kira butuh nggak? Oh butuh Pak, ya udah ngomong sama kita. Tapi bukan bentuk begini, bukan bentuk misalnya saya taruh 10 triliun, bukan 10 triliun harus ini, enggak. Saya taruh seperti saya seorang deposan, taruh aja 10 triliun udah. Ya. Tinggal bank menjalankan fungsi intermediarinya begitu ya Pak? Ya, karena kan mereka harusnya orang pintar. Kalau orang pintar ya udah pakai kepandaian mereka untuk menyalurkan itu dengan benar.